Ya, data itu masih bisa dibikin, sedangkan Iya. apalah arti sebuah data jika faktanya mengatakan seperti ini? Kamu nggak takut dijeringkan nanti? Nggak takut. Pilih telur apa sepatu katanya? Saya lebih pilih telur. Oh gitu. Telur selain sehat, enak, dan saya suka, telur itu mengandung fakta-fakta yang tidak dimiliki oleh sepatu. Apa harapan ke depan untuk Pak Ian? Mulailah minum air. Ya, ini loh. Air Jack Bali ngasih air inilah yang diminum biar pikiran murni. Oh, inspirasi, bro. Gitu aja sih menurut saya. Mulailah minum Berarti air. menurut Dode Channel Pak Koster lebihan minum apa? Oke, semeton, kali ini saya hadirkan Dode Channel. Ya. Halo deh, apa kabar deh? Halo Bli, baik. Baik. Kamu udah divaksin apa belum deh? Bukan belum sih, nggak belum. akan rasanya. Oh, nggak akan. Kalau Kenapa bisa gitu? menghindari. Gimana ya? Nggak tahu sih apa sebenarnya yang disuntik. Kamu kan influencer nih. Influencer ya atau Ya, kreator lah. Kreator, Nggak dibilang influencer. Oh, itu kan banyak tuh influencer tuh kampanye vaksin. Kamu nggak ikut kampanye vaksin? Nggak deh. Kenapa gitu? Karena belum dapat dideketin sama pemerintah, atau memang kalau misalnya ada pemerintah nih yang deketin kamu, bantu saya kontrak kamu, mau tolong edukasi masyarakat, mau nggak kamu? Nggak. Nggak. Harga diri udah itu. Gitu ya. Udah harga diri itu nggak bisa ada dibeli. Itu Jangan. yang influencer tuh dibayar tuh nggak dia? Ya kalau menurut persepsi saya sendiri, gimana ya? Mungkin ada banyak cara untuk bikin orang-orang atau masyarakat itu supaya mau. Salah satunya adalah dengan cara beberapa influencer yang aku mau vaksin nih, aku gini. Nah itu mungkin mereka mungkin dibayar mungkin. Mungkin ya. Oh. Jadi mungkin ya. Jadi kita nggak nuduh nih gitu. Ya kemungkinan. Oke. Nah kamu juga kan sering tuh orasi, aku tak lihat kemarin kan. Di mana itu? Di lampu merah Kereneng tuh. Oh, Kerenang. Ya. Sama siapa kamu orasi? Berdua aja sama kameramen satu. Oh gitu. Ya pakai HP. Ini tujuannya apa itu? Bukan untuk pansos saja kan? Bukan, dan udah jengkel. Sebenarnya gini. Ya. Beberapa minggu, saya semingguan lah sebelum hari H saya orasi di lampu merah itu, emang udah gedek emang istilahnya. Kok diketatin lagi dari jam 9 jadi lebih ciut lagi. Kan kasihan, saya kan Itu soal kebijakan PPKM berarti ya? Ya, saya kan suka makan di pinggir jalan, apalagi tiap malam tuh pasti kelalapan. Ya. Udah keliling dah di Denpasar, udah saya tahu rasa lalapan dah. Oke. Kulinernya lalapan, nggak restoran. Ya. Nah jadinya setiap mampir ke sana tuh selalu nanya, gimana nih corona sekarang jadinya gimana turun, dikit yang gini. Terus ada PPKM kayak gini gimana? Ya susah sekarang porsinya nurunin. Porsinya nurunin berarti hasilnya pendapatannya kurang ya? Iya kurang. Akhirnya udah gedak, mulai dah ada berita ini itu tentang COVID yang udah benar-benar nggak beres, udah ketahan nih. Akhirnya muncul video yang kemarin viral itu, siapa namanya kalau nggak salah, Dewa Adit ya? Dewa Adit ya. Yang dari Klungkung tuh kalau nggak salah. Nah dari sana udah benar-benar itu waktu itu posisi lagi makan tuh, lagi makan siang di tempat makan, udah getek banget dah ngeliat tuh. Wah udah parah nih, yang kayak gini-gini nggak bisa dibiarin sendiri gitu loh. Nggak bisa dibiarin sendiri. Kalau kamu misalnya di posisinya dia, kamu seperti itu juga atau gimana? Bukannya atau gimana? Ya. Saya emang nunggu momen dimana ada oknum yang rahasia. memang mau ngobrol. Nah, saya waktu itu di Kediri juga kayak gitu. Di Kediri waktu itu di kampung Inggris ada razia di tempat makan, razia masker. Nah ini udah coba dah tes. Kan lagi makan kan turunin masker, dimarah nggak nih kalau ini temen udah ngerekamin, akhirnya tentaranya nggak masuk ke tempat saya. Padahal udah nunggu, udah mau rekam nih. Gitu. Tetap kalau ada kejadian kayak gitu pasti saya akan balik tanya, saya kasih tahu ini tuh kayak gini, masyarakat sedang seperti ini. Mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Iya. Gitu. Oke, Dode Channel. Kamu sebenarnya dari mana deh? Dari Nusa Penida aslinya. Oh, asli Nusa Penida. Ya. Cuman banyak yang ngira dari Beleleng pasti. Oh iya ya.
Karena kan videomu yang viral pertama itu kan soal Despacito itu kan, yang Iya. iya, Itu pertama kali itu. itu kan bahasamu kayak bahasa buleleng gitu ya? Apa iya. kamu? Bahasa Beleleng. Nah itu gimana sih ceritanya kamu tuh punya follower banyak, mungkin bisa jadi acuan pada teman-teman yang punya cita-cita ya. Oh, jadi kreator ya. Jangan jadi Kreator. selebgram. Kalau selebgram, kalau emang selebgram yang benar selebgram ya oke, itu profesi yang bagus kan Oke. juga. Tapi kalau orang yang sok-sok selebgram, sok-sok hidupnya hype, makannya harus yang mewah di story tapi di rumah makan teh itu jangan. Oh gitu. Ya itu kesel kalau itu sok-sokan namanya. Senapgram. Senapgram. Jangan kayak gitu, jadi Oke, kreator aja. oke. Jadi awalnya Awalnya gimana itu ceritanya? waktu itu ibu kan lagi operasi. Diangkat rahimnya. Nah begitu ibu dibawa ke ruang operasi, saya di ruangan ibu yang sebelum dioperasi kan ada ruangannya. Jadi dibawa ke ruang operasi, kosong tuh ruangan. Ya. Di sana diem sendiri baca DM. Waktu itu emang suka bikin video, tapi followernya sedikit, masih 2000-an pokoknya. Terus viral lagu Despacito waktu itu. Jadi pas baca DM, Kak Dode bikin dong lagu Despacito versi Bali, pengen dengar. Karena waktu itu yang viral juga yang versi Jawanya viral. Kan Despacito, habis itu ada Despacito versi Jawa yang De Last Trio. Ojo ngedumel de ame. Akhirnya ada yang minta nih bikin versi Bali. Ya udah bener dah, di ruangan itu dah ibu lagi operasi, nggak tak tungguin bikin lirik lagunya. Besoknya baru record suara. Pokoknya seadanya banget, pakai HP. Udah langsung selesai, besoknya udah record, malamnya upload, besoknya lagi udah langsung meledak ya. meledak. Masuk, makanya wih, ini kok viral banget nih, apa ini gitu. Iya. Masuk, akunku juga dulu ikut memviralkan itu sebenarnya dulu. Oh masa? Ya ikut dulu. Kan banyak itu akun-akunnya repost karena kalau udah viral tuh pasti menyebar kemana-mana itu kan. Iya. Gitulah awalnya. Ya. Tapi sebelum itu kamu udah bikin juga video ya? Bikin video-video matah sih. Oh. Video-video yang sok saya isi backsound sedih gitu. Masih gitu, akhirnya begitu. Jadi kreator tuh ada prosesnya gitu Ya. lah. Jadi jangan baru video 1-2 nggak ada nonton langsung udah kita nyerah, itu kan nggak gitu ya. Coba terus gitu ya berarti. Harus terus coba. Nah akhirnya pas itu booming, berpikir kalau aku tetap bikin video yang kayak sebelumnya kayaknya nggak bakal tetap naik nih, nge-stuck dia. Akhirnya coba deh bawa prank ke Instagram. Akhirnya tak masukin prank-prank ke Instagram, nah langsung melejit kencang banget tuh. Gitu, itu awalnya kencang. Makanya sampai sekarang orang ngenalin nggak ngeprank lagi, nggak ngeprank. Identik dengan prank. Identik gitu dengan prank. Oke. Kalau sekarang karena algoritma Instagram, YouTube itu kan beda-beda ya. Sekarang sama dulu. Itu kalau menurut Dode masih nggak memungkinkan ada kreator baru yang bisa kayak Dode punya banyak follower terus jadi kreator dan kayak teman-teman influencer lainnya gitu. Masih bisa nggak? Masih bisa banget. Karena platform kan banyak banget ya. Ada TikTok. Sekarang pun TikTok lagi nomor 1. Sekarang kita buka Instagram deh. TikTok sekarang ya. Isi Instagram tuh dari TikTok. Video-video yang viral di TikTok. Nah, pokoknya cewek ya. Nah, apalagi cewek, weh. Jadi masih bisa banget pokoknya. Asal kita mau berkreasi yang berusaha nunjukin bahwa kita tuh beda dari yang lain. Oke. Dan orang suka, pasti bisa. Kuncinya harus ada pembeda gitu. Ada pembeda. Kalau Dode channel sekarang followernya berapa deh? Pernah di-hack nggak akunnya? Kan kayak banyak itu selebgram dan influencer itu kena hack, hilang lagi nanti bikin gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, tapi kena hacknya belum, cuman udah diproses lagi di hacknya udah pernah. Udah tahu, udah celang, wih pintar-pintar banget yang ngehack. Pintar-pintar banget caranya lewat email yang paling banyak. Saya terkecoh tuh. Dia pakai logo, pakai tanda tangan ini, pakai tangan itu. Tak perhatiin siapa pengirimnya. Tak kira bener nih dari Instagram official kan. Ternyata tak perhatiin Instagram M-nya double. Wah bukan nih, untung nggak klik linknya. Kalau klik udah kena phishing udah. Oke. Wah harus celang banget, banyak banget yang berusaha bobol ngambil akun. Hati-hati sekali kalau ngelik link itu ya berarti ya.
Kalau ngelik link jangan dah, kalau ngelik yang itu silakan klik seklik-kliknya mungkin. Oke. Nih, kan aku sebenarnya heran gini, mungkin juga banyak teman-teman netizen, terutama yang generasi yang lebih tua dari kita lah, pasti nggak nyampe pikirannya kenapa sih sekarang ini yang terkenal justru orang-orang yang konten-konten yang agak gila-gila gitu loh. Ya, ya. Agak-agak gila, paham kan? Dede kan? Paham. Artinya yang bikin konten penting, tapi justru nggak gini gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan bagi Dede itu seperti apa? Kalau karena kebetulan saya ngalamin sendiri, jadi memang sosial media itu kan ngikutin tren. Kuncinya tren berarti ya? Tren. Nah, waktu dulu mungkin masih tren-trennya itu masih bagus. Oke. 2016 ke bawah itu konten masih oke semua, bahkan di YouTube tuh masih kualitas konten yang diutamakan. Nah, makin ke sini mulailah tren-tren yang aneh, challenge-challenge yang udah nggak masuk akal, udah gila-gila. Akhirnya sampai sekarang gila-gila, jadinya mau nggak mau audiens itu suka loh tren-tren atau konten-konten yang gila-gila. Dan juga mau nggak mau kreatornya terpaksa harus ikut konten yang ngikuti alur. Ya, gitu. Makanya kita nonton bikin konten yang bagus, mereka nggak mau, kurang lah. Ya. Karena mereka pengennya yang bodoh, yang gila. Makanya ya udah terpaksa kita harus ikut bodoh jadinya. Mau nggak mau. Oke. Gitu. Makanya kan aku sering kan, karena aku ngelola akun juga kan, sering baca-baca, apa ini goblok bodoh-bodoh gini kok bisa gini gitu, artinya kan. Iya. Aku pun sempat heran juga, apa ya gini-gini gitu. Mungkin memang karena kita mengikuti jadi kreator misalnya kan harus mengikuti algoritma gitu ya. Oh misalnya, yang gini-gini algoritmanya viral, trending, kita ikuti juga itu. Atau nggak kembangin ya, tetap aja kalau misalnya itu bodoh ya ikut-ikutan. Demi exposure kan. Kalau nggak gitu kan kurang jadinya, kita nanti nggak naik jadinya insight-nya. Susah emang. Berarti yang kuncinya memang kalau kita punya sesuatu yang penting untuk kita suarakan, jadi tidak hanya penting, tidak cukup, berarti kita harus kemas dengan cara kekinian dan menarik. Itu baru bisa naik gitu ya. Baru mau itu bisa tuh. Ya. Kamu selama COVID ini pernah kena COVID nggak deh? Kalau kena COVID enggak, tapi kayaknya gejala COVID. Iya, dan kalau saya pergi memeriksakan diri, mungkin pernah saya berpikir jangan-jangan pernah. Gila. Karena kamu sering setiap hari ketemu orang beda-beda. Beda-beda dan nggak pernah pakai masker, sering. Dan nggak pernah pakai masker. Waktu itu sakit, bener-bener persis banget, panasnya naik turun nggak jelas, lemes, bener-bener nyium bau nggak bisa selama sebulan, nggak bisa makan apapun nggak bisa ya. Selama 1 bulan. Dan pacar saya juga sama. Dan akhirnya kameramen saya. Bukannya kalau pilek memang kita nggak bisa nyium gini ya? Tapi sebulan Li. Oh gitu. Sebulan tapi itu. Tapi pileknya itu udah nggak? Udah normal, cuman penciuman itu hilang. Sebulan. Misalnya contohnya gimana kalau penciuman hilang itu gimana? Misalnya kita kamu nggak bisa mencium bau aroma gitu atau gimana? Nggak bisa. Paling nggak cuman makan, yang kerasa cuman asin, panas, dingin sama pedes. Oh gitu. Saya makan aroma bawang nggak kecium, sama sekali nggak kecium. Dan itu waktu awal-awal dibarengi tuh sama flu, pilek, meriang, panas, dingin, udah nggak jelas banget tuh. Itu tahun-tahun bulan apa itu? Pas awal-awal. Oh pas awal-awal. Oke. Ya, terus. Nah makanya berpikir kalau ini aku meriksain diri, pasti aku kena COVID. Ya. Dicap COVID. Dicapnya. Gitu. Tapi kamu nggak mau? Nggak mau. Akhirnya minum vitamin C sama Bear Brand aja rumusnya. Bangun pagi Bear Brand, sebelum tidur vitamin C. Terus segar. Kalau di awal-awal tuh narasi-narasinya kan sangat menakutkan. Kamu nggak pernah nggak berpikir kamu akan mati gitu? Saya sampai musuhan sama teman saya. Oh ya? Sampai saya berantem. Kok kamu sebegitunya banget sama COVID? Kayak orang goblok gitu loh. Enggak, oke kalau kamu percaya, tapi janganlah terlalu nyolot kayak omong sedewa itu kah? Virus ini gitu loh. Biasain aja. Akhirnya saya musuhan sampai sekarang sama dia. Ya. Saya musuhan sama dia, dan akhirnya mungkin sekarang dia udah sadar kayak gimana keadaan sekarang, dimana sebenarnya emang nggak ada gimana-gimananya, nggak ada apa-apanya. Apa sih yang membuat Dode Channel memang itu dah sampai ngasih tahu temannya Dode Channel karena
sering baca postingan tertentu, jering misalnya atau apa gitu. Apa yang membuat Dode Channel? Awalnya itu kita tuh teman-teman baca postingannya jering, beli jering kan. Wih, terlalu gini no gitu. Terlalu ini nggak begitu percaya kita. Akhirnya karena emang saya orangnya kepoan dari dulu. Saya baca-baca. Awalnya nggak percaya sama postingan jering gitu ya. Terus tapi sama virus ini sendiri pun saya nanggapinnya tuh masih biasa aja. Walaupun ada orang dibilang kayak gini, ini saya masih biasa aja loh, masih aing ti sok apa ya? Istilahnya gawat gen gitu. Saya nggak begitu gini cuek lah. Tapi dengan lihat postingannya jering itu terlalu gini, jadinya kan kepo juga. Bener nggak nih beli jering kayak gini? Kok beli jering aneh banget kayak gini sampai postingannya. Akhirnya karena saya penasaran, cari sendiri. Ya, menelusuri sendiri ya. Kok sekelas jering ngomong kayak gini, apa sih penyebabnya? Gitu. Pasti ada sesuatu nih yang nggak beres nih ya. Atau minimal saya juga harus tahu nih. Ya udah saya cari tahu, ternyata ya bener ternyata. Apa yang kamu telusuri link-link yang dibagikan jering gitu. Apa yang diberitakan itu emang nggak sesuai. Gitu, kadang nggak sesuai, dan juga begitu udah berjalannya waktu akhirnya terbukti sampai sekarang malah tambah istilahnya campah lah. Karena banyaknya kontradiktif di lapangan gitu walaupun mereka bilangnya data mengatakan ini, ya data itu masih bisa dibikin, sedangkan apalah arti sebuah data jika faktanya mengatakan seperti ini. Kan itu yang lebih penting gitu. Jadi persetan banget kalau saya di rumah di Nuse ngobrol sama teman-teman. Kamu nggak pernah dimarahi sama keluarga gitu? Nggak pernah, saya yang nyuruh. Oh gitu? Saya yang nyuruh. Nenek saya mau vaksin, yang sering saya prank vaksin, saya nggak kasih. Oh gitu. Dia udah vaksin, tau-taunya mau ngambil yang kedua. Nggak usah, saya bilang gila. Habis itu mau mampir ke rumahnya dia, saya disuruh pakai masker. Kita kasih tahu akhirnya, ini kamu ini Tuniang nih kena gini dari WA nih, broadcast dari WA. Tuniang yang sering kamu ajak di YouTube di gini itu ya, video ya. Terlalu ini makanya saya juga keluar dari grup keluarga kan. Soalnya gitu. Grup keluarga isinya hoak aja. Oh gitu. Isinya hoak dipercaya sama mereka gitu kan. Akhirnya jangan terlalu kayak gini nggak ininya virusnya kasih tahu semua. Kalau aku memang kadang-kadang ketawa dalam hati sama yang orang-orang tua itu, kadang-kadang misalnya ya siapa gitu yang tua-tua kan ngirim WA ke aku apapun yang viral belum tentu itu benar, itu dianggap kebenaran gitu loh. Itu ada berita apa di Facebook nggak jelas beritanya, oh gini loh gitu. Udah dijadikan patokan sama dia. Jadi dokter berdasarkan Facebook, berdasarkan broadcast WA itu udah jadi acuan. Kasih tahu makanya juga neneknya. Ya. Kamu kayaknya pernah diserang dulu sama netizen ya waktu kamu posting di salah satu akun komen kayaknya kamu ya. Soal apa itu? Soal masker kayaknya atau apa? Ya. Sampai masuk berita masuk berita ya. Ya. Seorang influencer asal Bali. Betul. Mengaku tidak pernah pakai masker. Ya. Itu gimana ceritanya tuh? Itu saya ngomel-ngomel di Instagram, saya posting kayak gini gawat banget, aku aja nggak pernah pakai masker kemana-mana, hidupku sehat-sehat aja, baik-baik aja sampai sekarang. Akhirnya itu dicopot sama orang, dibawa ke Facebook. Di Facebook di screenshot. Di screenshot, jadi bahan makanan buat mereka semua. Mungkin itu rame di Facebook, akhirnya masuk beritanya itu, keluar artikelnya kayak gitu. Iya. Kayak gitu ceritanya. Emang bener sih, saya juga jengkel. Kalau emang kita mau terlalu pro boleh, kontra boleh, tapi yang penting yang pro terutama janganlah terlalu kayak menekan dan seolah-olah kita harus ikut pro gitu loh. Kita biarkan dengan pendapat kita sendiri, toh juga buktinya kita baik-baik aja sampai sekarang. Nah itu yang saya nggak suka, terlalu gini gawat, pokoknya terlalu gawat. Kamu kan sering deh ngepost repost postingan telur dan lain-lain gitu yang menurut kamu mungkin tidak cocok gitu ya. Kayak kemarin kan kamu posting yang di pantai itu. Nah sering juga aku lihat kan, kamu nggak takut dijeringkan nanti? Nggak takut. Nggak? Sama sekali nggak takut. Misalnya kamu bermasalah gitu, ITE laporkan Dode Channel gitu. Banyak yang bilang gitu. Hati-hati Dode, dagang bakso lewat depan rumah nanti. Terus
gimana ya? Ya saya nggak salah kan, artinya ya. keadaan emang rame, apa salahnya Ya, saya rekam? karena itu kan fakta Itu gitu ya. ini faktanya loh. Dan kita tim baik-baik aja, rekreasi santai, Ya. nggak ada yang gawat. Oke. Jadi saya juga semenjak kasusnya Blizzering, kebarbaran saya tuh lebih hati-hati jadinya. Ya, artinya Memang saya tetap mencelos-celos, akan tetap speak up. Tapi di mana ada kata-kata saya yang nanti takutnya ini bakal dipermasalahkan, jadi celah buat mereka. Itu yang tak berarti hilangin. kamu pelajari juga itu ya, Ya, soal ITE itu ya. tak pelajari. Makanya kemarin di lampu merah saya tetap bawa masker. Coba nanti saya kritik lagi di lampu merah nggak bawa masker. Mereka semua pengen saya diem. Pasti yang dijadiin celah adalah kamu nggak pakai masker. Pasti itu dicari, makanya saya pakai masker. Dan nanti mungkin next di lampu merah saya sekalian pakai face shield juga. Jadi benar-benar saya tetap bisa bersuara, tapi mereka nggak bisa nyari kesalahan saya untuk dibungkam. Itulah istilahnya. Iya. Karena pasti dicari kan. Oke. Pasti dicari. Gitu. Karena kan jarang aku lihat ada influencer, kreator, selebgram yang berani lah ngepost yang memang keadaan Ya. nggak sesuai di lapangan gitu kan. Khususnya soal pandemi COVID ini gitu loh. Karena mungkin mereka ada yang beberapa kontrak dengan pemerintah gitu. Kamu ada deal-dealan apa itu sama pemerintah? Nggak? Kalau sama pemerintah nggak ada. Nggak ada ya? Cuman postingan-postingan saya atau bahkan komentar-komentar saya di akun-akun media itu saya komen juga. Akhirnya ada beberapa oknum pemerintah yang seolah-olah berdialog. Jadi mereka tuh kayak di postingan saya nih, misalnya saya ngepost, mereka oknum pemerintah ini kayak sepakat, yuk kita balas di kolom komentar. Dia tuh kayak berdialog. Pemerintah sudah mengupayakan yang terbaik, jadi dipatuhi saja untuk kebaikan masyarakat, itulah dibilang. Habis itu temennya balas, nggih Pak, saya setuju. Pemerintah sudah ini, lagi temen yang ngebalas. Itu emang mereka tuh udah nyeting gitu ya, udah nyeting ya. gitu loh. Okay. Makanya saya baca juga, wah kelihatan kali nyeting nih gitu. Udah ketara banget gitu loh. Ada yang kayak gitu. Dan kalau saya sendiri sih, kalau dari pemerintah nggak ada. Cuman Sempat dapat job? nggak ada tetap. Cuman gini aja, dari brand saya kan salah satu brand ambasador sekolah kesehatan juga. Nah di sana beratnya saya, tapi saya tetap speak up. Oh gitu. Di sana apanya kamu ironinya? Nggak pernah ditegur sama brand itu? Saya pernah ditegur sama brand ambasador salah satu motor sama sekolah kesehatan ini. Karena postingan saya membuat akun mereka DM-nya dipenuhi dengan kata-kata, masa milih brand ambasador seperti ini? Oh. Apalagi yang kesehatan kan lebih parah. Jadi gitu, semeton. Jadi orang yang berani bersuara itu resiko, mereka itu berani mempertaruhkan sponsor dan gitu-gitu. Artinya ada ya? Iya. Artinya memang orang-orang yang berani bersuara itu memang orang-orang yang independen sebenarnya. Kalau mereka udah ada terikat sama apa, kontrak apa dengan pemerintah terutama, pasti nggak berani, nggak. Pasti diem, lebih baik Diam. diem. Cuman karena saya emang gelian orangnya kalau udah kayak gitu-gitu. Gregetan ya? Gregetan banget, saya nggak seneng. Terus gimana cara kamu udah ditegur sama motor sponsor? Kalau yang motor itu kemarin dia bilangnya sih aman. Oh gitu. Juga saya bikin kontennya nggak ada merek motornya, dia nggak kelihatan. Itu aman tuh, oke. Yang kesehatan baru banyak banget. Saya bahkan diliatin isi DM-nya waktu meeting sama manajemennya itu, sekolahnya itu, diliatin isi DM-nya. Saya baca sendiri. Masa milih brand ambassador seperti ini? Copot brand ambassador. Gini. Sekolah kesehatan masa milih yang kayak gini, kayak gitu isinya. Oh, gitu. Terus dicopot akhirnya? Akhirnya selesai kontrak, udah sebulan 2 bulan diem, biasanya diperpanjang terus, tapi ini tumen diem. Akhirnya diperpanjang lagi. Oh gitu. Sampai sekarang nih, sampai saya berada di sini. Nah, kamu kan masih diperpanjang nih. Kamu nggak takut diputus nanti kontraknya? Kalau itu sih memang udah risiko. Oh, Cuman risiko. saya, jika memang hal ini harus saya suarakan, saya suarakan sebaik-baiknya. Oke, berarti sponsor tidak mempengaruhi idealisme. Tetap nggak akan mempengaruhi. Gitu. Tapi tergantung kalau emang dia mau gini ya sudah, terserah, risiko buat saya itu. Ya. Tapi saya Berarti semaksimal mungkin ingin menyuarakan dengan cara yang bagus. Berapa dibayar itu? Besar nggak bayarannya?
Kalau brand ambassador itu bayar bulanan atau tahunan biasanya? Tergantung kontrak, biasanya setahun. Kamu setahun? Setahun. Sampai ratusan, puluhan atau Ya, belasan? cukuplah buat menabung masa depan. Kamu kalau Kipun orang-orang dunia nih. iya kan nggak, artinya ini menginspirasi teman-teman kreator yang baru mungkin biar lebih semangat tuh kan. Kalau mereka tahu penghasilan Dode Channel 1 miliar gitu, langsung mereka itu kebak gitu loh. Iya. Kamu 1 bulan tuh paling besar berapa sih pernah dapat jadi konten kreator kayak gini? Puluhan lah di atas 40. Oh pernah ya sebulan tuh. Pernah beberapa kali. Ya. Beberapa kali. Tapi itu waktu belum corona. Kalau sekarang corona saya nggak bisa kayak gitu. Ya, pengaruh ya. Keras pengaruhnya. Sebenarnya Terutama di iklan apa itu? Apa nama brand apa gitu pengaruhnya? Kalau saya gini, dulu sebelum corona kan semuanya everything is okay lah istilahnya ya, semuanya masih baik-baik aja. Orang masih kerja, daya beli masih tinggi, ekonomi masih bagus. Ya. Jadi kita ada produk yang endorse ke saya. Saya bisa ambil tuh dengan harga normal. Dengan harga rate saya seperti biasanya. Karena ketika saya giniin endorse, ya rata-rata mereka kena feedback yang bagus dari saya. Oke. Jadi artinya kan orang mampu beli dari produk yang udah saya pasarin, yang saya kenalkan, saya promosiin. Nah, yang punya produk juga merasa nggak rugi gitu loh, merasa ya untung lah ada akhirnya walaupun harus membayar, adalah feedback yang bagus untuk dia gitu. Masih bagus itu. Nah sekarang pandemi kayak gini saya nggak bisa kayak gitu. Ya kita kasihan juga kan. Nah masih apalagi terlalu besar juga kondisinya nggak memungkinkan gitu. Disitulah kalau orang-orang bilang juga kamu YouTuber juga kamu kreator. Kamu tetap nggak ngaruh bangmu. Ya kalau saya ngaruh, mungkin kalau orang lain nggak ngaruh kali ya. Kalau yang memang tetap ngasih harga rate seharga pandemi, tapi harganya harga normal tetap rate-nya. Ya mungkin nggak ngaruh. Kalau saya nggak bisa kayak gitu, karena kasihan. Apalagi waktu itu ada yang endorse Ara ada. Sudah deal nih, saya kasih harga, tapi harganya itu udah saya turunin. Masih juga nawar. Dia bilang makasih pertamanya kan, udah deal nih dengan harga segitu, udah saya turunin. Saya juga deal karena saya bantu lah, nggak masalah ya saya beli. Makasih banyak ya beli Dodea. Mohon maaf nih apabila kurang, saya juga bikin ini terpaksa karena saya dirumahkan. Nah baru dia bilang gitu. Akhirnya saya kasih free langsung. Beli dirumahkan, kenapa nggak ngomong dari awal gitu? Ya udah kirim aja daratnya, nanti setiap saya minum saya langsung post gitu. Dan akhirnya dari awal pandemi sampai sekarang lah saya masih melakukan hal seperti itu. Kalau brandnya cukup gede, kalau nama produk mereka memang lumayan besar, saya kasih bayarnya seikhlasnya aja. Tapi kalau memang alasan mereka dirumahkan ya karena pandemi nggak ada kerjaan lagi, ya udah kirim aja produknya, saya bantu. Kayak gitu. Bahkan yang cari kerja banyak loh sama saya, bilang mau jadi tukang sapu rumah nggak apa-apa. Tetap saya cariin karena kan saya nggak butuh gitu loh. Saya nyari ke teman-teman saya blast tuh, kalau ada info kerjaan bilang ke saya, nanti saya sampein ke mereka. Kayak gitu. Jadi penghasilan saya ya pastinya menurun jadinya. Kalau dibilang gitu. Ya kalau menurun sampai 50 sampai turun 80. Pokoknya turun parah. Turun parah ya. Turun parah. Apalagi saya udah sebulan nggak upload YouTube. Nah, tuh kok kamu bisa nggak upload YouTube, sibuk gitu? Iya, sibuk. Memang penghasilan di YouTube-mu belum banyak atau gimana? Ya cukup lah kalau di sana, artinya stabil. Artinya setiap bulan kita dapat yang di rentangan yang stabil dan pasti dapat gitu loh setiap tanggal 22. Nah akhirnya karena udah hampir 2 bulan bahkan, makanya nggak gini. Makanya ya udah, walaupun nggak punya duit istilahnya tetaplah bantu-bantu. Dari kebahagiaan saya juga seneng sih memang bantu. Kayak gitu istilahnya. Kalau akun-akun Instagram, akun-akun info itu kan biasanya kalau setiap musim-musim pilkada itu ada deketin sama kampanye apa namanya, tim sukses. Nah untuk ikut juga mengkampanyekan gitu, karena kan media cetak sekarang udah nggak terlalu berpengaruh kan, pasti di medsos juga. Nah apakah di
Apakah teman-teman selebgram, influencer itu juga ada dideketin gitu? Kamu pernah nggak gitu tawarin untuk kampanye politik itu pernah nggak? Kalau kayak teman-teman selebgram atau influencer atau kreator itu sih kurang tahu ya, tapi nggak tahu mungkin aja ada. Tapi kalau itu nggak tahu sih. Saya sendiri ada. Oh, kamu ada? Pernah ditawarin. Beberapa kali saya tawarin setiap. Waktu pilgub kemarin atau pemilihan bupati atau gimana? Itu waktu apa ya? Saya lupa lo tahun berapa itu. Oh. Udah lama sebelum corona. Oh, sebelum corona. Ya itu sebelum corona. Waktu itu kalau nggak salah Gerindra ya. Oh, dari Partai Gerindra. Ya kalau nggak salah. Terus disuruh untuk terus bakal jadi MC-nya dia setiap kegiatan. Oh, kontraknya cuman gitu, bukan iming-iming duit. Bukan, cuman disuruh. Cuman saya tetap aja nggak mau. Artinya kalau saya sampai gitu kan orang-orang nanti di panggung lihat saya partai ini, nanti saya dicapnya beda kan image-nya. Oh ya, Dode channel politisi sekarang. Nah itu udah ngelihat Dode, udah ngelihat partai itu artinya ya ada kacanya jadi wajah dari partai itu nanti takutnya. Terus memang tawarannya menggiurkan, tapi saya tetap nggak mau. Kamu kan sering nggak kamu dibully di YouTube atau di kolom komentar di IG? Ya, tapi nggak sering. Ada aja. Ada aja ya. 1-2 orang. Ada aja tuh. Kamu hapus komennya atau jawab atau diamin? Kalau memang cukup geli, gemes saya bales. Pasti saya kasar, saya nggak pernah ngomong baik kalau udah gitu. Dan nggak cuma dia yang tak bilang gitu, keluarganya langsung tak ikutin juga. Ya, saya emang kalau gedak emang sekalian. Iya. Makanya kemarin komentar saya yang kayak gitu-gitu dikumpulin, di screenshotin, diviralin di Twitter. Buat apa ngumpulin? Bayangkan. Iya. Itu yang paling geliknya itu yang kemarin waktu di lampu merah videonya yang rame itu. Oh ya, terus kan di situ saya bawain suara. Artinya ini loh untuk kita semua juga kali-kali mau didengar sama yang di atas sana, dikasih kelonggaran kan enak buat kita semua, buat orang tuamu juga kalau kerja biar bisa gitu loh ya kan, dapat kemudahan, biar segeralah ini semua cepat dapat jalan yang terbaik buat keluargamu juga nantinya efeknya. Tapi kok bisa-bisanya dibilang di kolom komentar saya cuma mau pansos. Kan saya di sana udah jelas saya harus kasih tahu ini loh buat nanti efeknya kalau didengar buat orang tuamu juga gitu loh. Ya kan buat kita semua, kenapa kamu harus kayak gini komen? Iya. Kayak gitu. Kamu balas itu? Balas. Bro, saya udah terkenal sejak 2016. Saya bilang gitu. Sejak 2016 nggak usah bilang saya pansos, kalau kamu nggak terima ayo MMA tak gitu. Saya bukannya sok jagoan ngajakin MMA, tapi karena siapa yang nggak mau menjarain saya gitu sekarang pertanyaannya. Saya di jalanan, ayo ketemu di jalan misalnya. Dia mukul, saya mukul, pek, abis itu dia kabur, dia ngelapor polisi. Kan enak dia, saya di penjara. Yes, saya menjarain Dode. Kan enak gitu, lebih baik MMA. Ada perjanjian kita. Kan lebih aman. Nah, itu alasannya, bukan karena sok jagoan. Biar saya nggak di penjara nanti mukul orang. Sampai ada netizen nunggu kamu positif COVID gitu kayak waktu gini ya? Banyak. Aku baca itu kalau komen kan, wih, saya doakan kamu positif COVID dan keluargamu gitu. Ya. Banyak, ya saya ladenin itu. Banyak banget setiap saya komen apa misalnya ada mayat ditemukan. Habis itu saya komen ya. Itu gimana sih ceritanya kamu bikin astronot gitu, soal astronot tuh? Oh itu rame itu juga. Rame ya. Saya emang sengaja bikin kayak gitu, tapi itu masih aman karena saya bilang astronot gali kuburan. Nah, lain kalau saya bilang itu yang lebih spesifik, mungkin beda cerita. Nah, saya aman aja, bilang penjara laporin aja. Waktu kamu ngepost itu nggak kamu dimasalahin? Nggak ada. Atau cuman di komen was-wasin aja sih. Nanti awas hati-hati loh di ini. Terserah orang nggak salah kan. Kalau di Indonesia astronotnya masih gali kuburan, apa yang salah? Coba nih cari di mana deliknya tuh. Benar. Astronot di Indonesia memang gali kuburan, memang lucu memang. Yang Amerika udah keluar angkasa kan, udah ke bulan. Kita aja emang aneh astronotnya. Masih lah dalam mobil gitu loh. Enggak soal kayak gitu emang aku dari dulu memang bertanya juga kan karena kan Mbak Najwa dalam YouTube-nya Narasi TV sempat berkata bahwa
orang yang meninggal itu nggak bisa lagi menyebarkan gitu loh. Kalau Ya. udah meninggal, virusnya yang misalnya dia benar ada virus di dalamnya, dia udah hilang virusnya. Inangnya mati, udah mati ya, dah. kenapa semua harus nguburnya harus dengan protokol gitu? Nah, itu dah. Apalagi kan kita di Bali ada adat istiadat, ada upacara-upacara yang memang ya emang seperti itu tradisi kita. Jadinya kayaknya seolah-olah dengan cara kayak gitu jadi seakan-akan luntur Ya, gitu. Itu yang benar-benar kasihan. Jadi Bali dengan jati dirinya takutnya lama-lama luntur hanya karena oke. prototot itu. Ya. Itu males. Nah, pengalaman Dode channel dari 2016 sampai sekarang ini yang paling lucu atau paling menarik atau paling ekstrim itu gimana sih jadi gini? Ada nggak yang ini? Kalau yang menarik, yang seru, yang asik emang banyak ya, tapi itu biasa aja, itu hal biasa. Tapi yang karena dalam hidup saya belum pernah rasain, ya dilapor-lapor polisi. Oh ya, Dari pernah dilapor polisi? Banyak sekali. Karena apa? Prank-prank dulu tuh, Oh ya? saya dilaporin polisi. Oh, prank-prank itu banyak yang nggak terima ya? Banyak banget beli, banyak banget. Dan itu udah susah buat. Sebenarnya etikanya boleh nggak sih kita kayak gitu? Prank itu oke sebenarnya, tergantung tingkat gimana kita bikin pranknya itu. Nah di sana prank saya nih, kalau dalam gini saya ya, pengalaman saya kemarin itu saya ngeprank bapak-bapak. Saya bilang lupa saya kontennya. Bapak-bapak kamu prank? Bapak-bapak udah tua, udah pedagang gitu pokoknya di Renon. Bangsa. Itu saya bilang, saya pura-pura pingsan. Oh gitu. Pingsan saya tuh. Dia bangun, saya langsung pura-pura. Kalau nggak salah saya lupa ya, apa saya datang dari masa depan saya bilang. Dan bapaknya itu percaya seperti orang bego gitu loh. Oke. Udah ya, habis itu udah saya upload videonya. Anaknya komen, bisa nggak gini? Soalnya bapak saya seperti orang bodoh di sana. Bapak saya terlihat seperti orang bodoh gitu. Ya. Bangsa. Saya tetap bersikukuh nggak mau ngapus waktu itu karena abis saya bikin video saya cuman bilang nih, cuman bilang doang Oh sih. gitu. Nggak apa-apa ya Pak ya, diupload ya nggak apa-apa. Oh, jadi waktu itu kamu udah bilang sama bapaknya tuh, Pak, saya cuman bikin video gini. Ya gitu. lucu-lucuan aja Pak. Lucu-lucuan, Nanti ya. saya Bapaknya saya nggak posting nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Ya walaupun kalau secara hukum itu aja nggak bisa kan, harus tanda tangan tertulis gitu loh. Kalau di TV-TV aja kayak gitu juga biar aman. Karena nggak ada itu tapi tetap saya menggunakan itu alasan saya. Akhirnya saya diginiin ke polisi. Oh gitu, laporin. Akhirnya Sempat nggak dipanggil polisi? nggak. Oh, cuma Dicabut dilapor lagi ya? pernah laporannya. Oh. Cabut lagi saya bilang, udah berapa kali itu nggak cuma sekali. Pernah nggak aja. di peras kamu? Oh, kamu udah menampilkan saya nih, fee-nya bagi sama saya gitu. Oh itu belum ada. Oh nggak. Oke. Sisanya Jadi paling cuma lapor-lapor aja. lapor sama kalau ketemu orang tuh mau dipukul, yang nggak suka sama saya dipukul, motor saya dipretelin. Itu pernah tuh Vespa saya dipretelin, dibuat bengkok. Vespa saya kan Vespa klasik besi itu. Oh, iya. Di penyok semua tiba-tiba pasti dah ulah. Karena emang saya pernah posting itu dulu beberapa kali Vespa saya tuh emang satu-satunya lah yang kayak gitu. Warnanya, motif ukirannya, airbrushnya. Tahu mereka dihancurin, digainin. Campah-campah, orang-orang yang nggak suka tuh lebih Itu campah. prank yang paling ngakak menurutmu atau ada yang lagi prank yang paling bungkar gitu kamu ketawa itu yang gimana? Yang mana ya, yang bungkar ya? Bener-bener udah lama banget Udah lama bikin ya. prank. Oke. Ya, tapi itu bungkar juga itu. Itu ya. Kita ngaku dari masa depan apa dari mana, dia wah percaya aja. Kayak bener-bener kayak orang bego sih, pantas anaknya marah. Iya. Bapak saya terlihat seperti orang Itu masih bodoh. di YouTube sekarang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, udah hapus. Hapus akhirnya. Di penjara payunya nan. Oh gitu. Oh, arti kamu Berapa hapus kali. itu ya. Ada orang juga yang gerakannya saya ikutin. Jadi kamera dari depan sembunyi. Ini orang duduk di sini, saya di sampingnya. Saya ngeliat-liat gini, orangnya garuk-garuk kepala, saya langsung ikut set. Jadi orang tuh heran kan, kok sempat diikutin terus. Jadi dia coba dia kayak gini, saya juga ikut gini. Oh, ikut-ikutin. Itu juga marah tuh. Oke. Juga marah. Diusir satpam. Wah, banyak pokoknya kejadiannya. Kamu di lapangan Puputan atau Renon ya kamu sering ya? Ya, 2 lapangan itu dah.
Iya, iya. Pernah nggak kamu waktu ngeprank tuh orangnya serius ngotot ingin mukul sampai gitu? Pernah waktu itu bapak-bapak dari luar Bali orangnya kalau nggak salah. Heeh. Itu benar-benar saya langsung takut tuh. Pas lagi boomingnya film Dilan. Oh, Dilan. Lagi Terus? pertama kali keluar kan. Ya, terus? Kan Dilan Milea kan. Nah, saya bikin prank itu, prank Dilan judulnya. Oke. Jadi di prank itu saya akan bertanya pada orang sekitar, Pak, kenalin nama saya Dilan, saya mau nyari Milea, Bapak ngelihat nggak? Oh iya ya, pernah aku nonton kayak itu. Ini nggak jadi saya upload nih, gagal pranknya. Oh, gagal? Heeh. Oh, Akhirnya yang diupload itu akhirnya yang sama dagang bakso dia mau nyaut-nyautin. Oh. Yang sebelumnya itu sama bapak-bapak. Oh, gimana itu? Jadi kejadiannya ini di Sanur, Ya. di villa. Dia parkir mobil depan villa. Bagasi belakangnya itu dibuka sama dia. Ya. Jadi dia duduk di sana santai. Duduk santai, oke. Nah, dia bukan orang Bali, orang luar dan baru tinggal di Bali. Oh iya. Terus? Saya datengin. Permisi Pak, nama saya Dilan. Oh iya, Bapak dapat ngeliat Milea nggak ya? Oh, Milea siapa? Milea Pak, pacar saya. Oh, saya nggak tahu. Oh gitu ya. Habis itu lagi saya tanya, Pak, bener nggak dapat lihat Milea? Orang di sekitar sini kok Pak. Loh, saya nggak tahu Dek. Saya baru di sini. Oh gitu. Oh, tak tanya lagi sekali. Beneran Pak? Soalnya dia loh kemarin di sekitar sini. Masa Bapak beneran nggak dapat lihat? Udah saya bilang nggak dapat lihat, kamu ngotot. Saya baru tinggal di sini, marah dia. Saya, oh ya maaf Pak, saya pergi langsung. Langsung ngotot dia, langsung berdiri dari dulu kan udah saya bilang. Waduh, saya takut. Tangannya berat ya kalau bikin prank itu ya. Iya. Orang ekspresi terutama kan harus ekspresi. ini, ya. Saya nyari mukanya yang polos buat diajak ngegombal, ngebacot kayak gitu. Oh, gitu. Memang mukanya polos, tapi saya 3 kali nanya Dilan, udah saya bilang marah dia. Oh ya Pak, jadi ada yang marah, ada yang tapi ada sih juga yang seneng. Setelah dia marah, tau-taunya tahu. Dulu saya bikin prank itu nggak langsung bilang kalau ini untuk video di prank untuk diupload, nggak bilang, saya langsung pergi. Nah, ketika setiap video prank yang saya bikin dulu sering rame lah, sering di repost. Akhirnya yang saya prank itu yang awalnya dia pas on the spot marah, jengkel, apaan sih kamu ngusir-ngusir, tapi saya tetap upload tuh. Akhirnya dia ngechat. Oh, ini kamu yang tadi bikin video gini, astaga maaf ya, saya lagi ada masalah di rumah soalnya. Akhirnya ada yang kayak gitu sering. Gitu. Nah, belakangan karena prank udah banyak banget yang tahu ya, prank-prank saya tuh dari mana-mana, bahkan dibikinin YouTube channel. Oh iya, kalau sekarang kamu bikin prank kan mata nih. Orang semua sudah tahu. Orang udah tahu dan mata jadinya kan ketemu. Betul. Gitu. Kalau ngeprank orang dewasa mungkin aja, tapi nanti takut dibilang nggak sopan atau gimana, lagi kasus dibilang bapak saya kelihatan kayak orang bodoh. Kan males gitu. Ya, oke. Kayak gitu. Makanya sekarang nge-branding diri lebih ke barbar. Jadi lebih ke bersuara akan suatu kegelisahan di masyarakat. Bagusan kamu gitu deh. Ya, kayak gitu sekarang nge-brandingnya. Makanya prank itu. Follower saya juga nurun kok, Bli. Oh ya? Bisa nurun juga ya? Ya, karena audiens saya, penonton saya kemarin itu kan emang pecinta prank. Oh gitu. Mencintai saya karena video prank saya yang dulu sering saya buat. Itu follower saya dulu 254.000. Sekarang nggak pernah bikin prank sama sekali. Saya karena udah branding baru, jadinya follower saya turun ke 227. Oh gitu. Dan ini kayaknya menuju penurunan lagi. Sepertinya nih. Karena kemarin tuh 228, sekarang 227. Iya. Dari 254. Mungkin karena kamu ngepost soal COVID ini nggak? Mungkin mereka nggak sepakat gitu ya. Ada yang nggak sepakat. Karena emang itu resikonya, Bro. Resikonya bener. Dede ngasih kuliah atau gimana deh sekarang deh? Udah DO. Oh DO kamu? DO. Oh, di DO udah dari gininya, universitasnya? Ya. Udah ada suratnya atau masih dibilang? Udah masuk di listnya. Oh listnya. Oh kemarin ada di info, Dodi kamu udah tinggal bentar lagi nih. Namamu udah ada di daftar mahasiswa DO. Oh ya, lanjutkan. Kamu nggak peduli? Kamu dulu kuliah berapa tahun sempat? 4 tahun kan? Enggak, maksudnya yang kuliah seriusnya itu berapa semester? Berapa semester? 1, 2 sampai 7, sampai semester 7, 6, 7 itu udah. Oh, berarti kamu tinggal bikin skripsi aja sebenarnya ya? Iya. Emang tinggal, bahkan skripsinya udah jadi. Oh, udah jadi? Udah jadi. Terus apa yang masalahnya kamu nggak ngurus?
Saya nggak senang disuruh revisi. Oh gitu, masalahnya cuma revisi gini. Udah revisi 1-2 kali oke, akhirnya 3, 4, 5, 6 kali. Oh itu jadiin konten mah bagus kan? Pak, gitu. Pengennya, cuman kasihan soalnya dosennya baik juga. Oh gitu. Dia support memang, cuman dia kalau emang skripsi ya tegas dia. Ya, skripsi kamu mahasiswa tapi udah di luar kelas, di luar kampus, kita bro. Jadinya yaudah saya diemin aja, nggak apa-apa. Malas saya disuruh revisi terus. Ya berarti bagimu ijazah kuliah tuh nggak terlalu penting gitu ya? Iya, bagi saya. Zaman sekarang memang gini, kalau memang ada tujuan ingin kerja di perusahaan atau di apa gitu, baru ijazah itu penting kan? Iya benar, ijazah. Karena sekarang zamannya udah sangat terbuka untuk kita jadi apa saja gitu. Ya bisa. Kreator apalagi. Banyak peluang asal kita mau semangat berinovasi, berkreasi. Oke. Pokoknya pernah kuliah belum tentu pernah berpikir itu aja ini. Buktinya teman-teman saya yang sarjana juga ada aja yang masih nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ngajar bahasa Inggris. Iya. Oke, sekarang kita akan bacakan komentar netizen atau pertanyaan dari netizen untuk Dodi Channel. Titip salam kangen sama Kak Vita Ananda. Siapa tuh? Ya pacarku beli. Oh, pacarmu ya. Kok minta titip sama pacarku ya? Janganlah. Masa minta sama pacarku ya 500.000 dulu 2 jam. Dode pas pilgub milih Pak Koster nggak? Siapa kamu pilih deh? Saya golput saya. Oh golput kamu? Saya coblos dua-duanya. Oh, semua saya hancurin pokoknya di TPS tuh. Nggak pernah. Tapi kamu datang ke DPPS. Tapi tetap datang daripada saya nggak nyolok, nanti dia yang nyolokin. Kan dapat suara, mending saya hancurin tuh. Ya. Saya rusak karena nggak percaya, bullshit semua. Ini ada pertanyaan deh. Awai pangkuda mune. Udah jarang, dulu baru sering. Oh dulu sering. Dulu masa-masa jadi penjahat masih sering, sekarang udah mulai berpikir dewasa. Penjahat kelamin berarti. Ya dulu memang seperti itu. Nanti pacarmu dengar loh, nanti baper dia loh. Sekarang udah jarang, terkontrol lah, seminggu sekali, sebulan 2 kali. Dode nggak mau jadi bagian dari para astronot di Bali, beli. Oh, saya adalah kaptennya sebenarnya. Yang nyuruh mereka, ngapain kamu jadi astronot? Jangan, gila kamu. Mending kamu ke bulan ya, jangan gali kuburan. Saya kapten astronotnya. Pandangan beli Dode terhadap para astronot di Bali. Gimana deh pandangan Dode terhadap para astronot di Bali? Pandangan saya terhadap para astronot di Bali, saya simpel aja, satu kata aja, lucu. Oh. Udah itu aja, lucu. Sebenarnya saya yakin dia juga tahu ini tuh nggak seberapa. Cuman mungkin karena cuannya, jadi mereka seolah-olah gawat gitu loh. Wah, kemana-mana kembung. Kemana-mana kembung badannya. Wah, lucu aja lah pokoknya. Kasihan. Oke. Kalau Dokter Tita, ini ada yang nanya, gimana pandangan Dodi Channel terhadap Dokter Tita dari awal pandemi sampai sekarang? Wah, awalnya saya support. Kamu ngikuti nggak? Ngikutin Oh, dia. Dokter Tita. Awalnya saya, wah keren nih dokter, ini satu-satunya nih. Ya, sepertinya Anda dibayar atau dapat tekanan kayaknya. Oh gitu. Jadinya kok tiba-tiba sekarang udah, waduh dikit-dikit, wah, seperti ini saya vaksin loh. Sekarang udah mulai pamer mobil ya kan, ya sponsor by COVID itu aja intinya. Ini ada yang mempertanyakan nih, katanya Dodi Channel orang Nusa Penida. Kok jarang buat konten di Nusa tentang Nusa Penida? Nah lo. Pernah buat lo di Ponton. Oh pernah. Setiap ke Nusa pasti saya sempatkan bikin di Nusa, dan itu pernah. Parodi lucu rame juga yang nonton itu. Cuman karena keadaan di Denpasar ya lebih leluasa untuk syuting kemana kemari, bikin video kesana kemari, lebih enak. Jadinya jarang ke Nusa. Paling cuman galungan aja pulang ke Nusa. Gitu, dan pas ke Nusa, dapat ke Nusa baru bikin konten. Memang jarang karena jarang ke Nusanya. Gitu. Tapi kalau nak Nusa, apa harapan ke depan untuk Pak Yan? Nah, mungkin maksudnya Pak Yan Koster gitu. Nah, apa harapan nanti? Oh, Yan Kos. Kemarin saya bikin parodi juga nama ular itu ya. Oh gitu. Yan Kos. Harapannya ke depan, mulailah minum air. Ya ini loh, air Jack Bali ngasih air inilah yang diminum biar pikiran murni. Oh, inspirasi bro. Gitu aja sih menurut saya.
Mulailah minum berarti air. menurut Dode Channel Pak Koster lebihan minum apa? Nggak tahu oli apa arak apa nggak tahu sih. Nggak tahu. Besok kamu ditelepon sama Umas Pemprov. Mungkin minyak rim kali ya diminum. Ya tapi itu aja pesan untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan warga Bali. Air putih itu penting Pak, itu aja. Pilih telur apa sepatu katanya? Saya lebih pilih telur. Oh gitu. Telur selain sehat, enak, dan saya suka, telur itu mengandung fakta-fakta yang tidak dimiliki oleh sepatu. Karena sepatu itu melangkah kemanapun dia mau melangkah. Kalau ada orang yang nuntun, sepatu akan mengikuti. Oke. Kalau telur dia akan mengikuti alam. Kalau datarannya mereng dia akan turun ke bawah. Iya. Hiduplah seperti telur. Jika jatuh pecah ya udah apa adanya. Apa adanya, ya kan? Kalau sepatu rusak disul, diperbaiki, berusaha biar gagah kelihatannya. Itulah filosofinya. Oke, Dode Jadi Channel. telur. Terima kasih Dode Channel sudah hadir di Jak Bali. Sama-sama. Ya. Oke, buat teman-teman penonton di Bali, terima kasih banyak sudah menonton podcast ini. Terima kasih Bli Siap. sudah Ade. menjadi moderator. Gangguin ya kita. Ya seadanya lah pokoknya kita, yang penting tetap semangat. Buat teman-teman jangan lupa share dan komen, subscribe juga supaya kita terus menampilkan bintang tamu yang lebih spektakuler lagi. Oke, minggu depan ada Maria Ozawa tanpa celana. Oke, hanya di Jak Bali kita bisa menyaksikan ini. Thank you so much guys for watching. Bring a smile and just be crazy.